Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai ayat 7. Ya, saudara perhatikan sambil saya baca, saudara perhatikan, saudara lihat bagaimana ngototnya ya sifat daging atau keduniawian itu. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Kalau sudah ada maunya, dia bangga-banggain itu. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Gitu ya, ngomong itu batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Dia pikir yang dia buat itu benar. Ayat 5. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Dia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan, dan di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan dan seterusnya. Tuh saudara lihat watak dari dunia ini. Dia akan selalu mikir dia yang paling benar, orang lain yang paling salah, bahkan yang kenal Tuhan pun tetap salah. Makanya kalau iman kita nggak bisa memberi kita pengaruh kuat, saudara, pengaruh kuat untuk mempertahankan kemurnian hidup, maka masalah kecil pun bisa menggoyang, saudara. Karena dunia ini nggak takut, malah digoyang-goyang buat mereka sedap. Ya, goyangannya dunia sedap, saudara. Ya, dulu kan ada acara TV goyang malam atau apa istilahnya tuh, sedap memang ditonton. Ya, semua yang goyang-goyang sedap. Hati-hati, ini di kiri kanan kita ini kan banyak yang bikin goyang. Kalau nggak terkepala sama hati saudara ikut goyang ya, lama-lama sudah tepar semua. Kemurnian dari firman Tuhan saudara tegakkan. Itu yang harus dijaga. Karena si Keman mengakuinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita buat? Jangan merohanikan duniawi. Itu catatan saya ya. Semua harus ingat ini. Pelayan juga harus yang paling ingat. Jangan merohanikan duniawi. Tobatkan dulu hati orang itu. Kalau gak tobat, gak usah melayani. Ini saya keras ngomongnya, saudara. Kalau gak tobat, mulut gak tobat, hati gak tobat, gak usah melayani. Karena merohanikan hal yang dunia, itu kerugian nanti engkau sendiri yang tanggung. Kenapa? Saya juga heran mengapa hal ini harus ada di dalam Alkitab. Karena orang sekarang pikir yang penting mempermudah, yang penting saya bisa melakukan sesuatu dengan keindahan. Dan Allah bukan mementingkan keindahannya. Sunat. Bisa masuk ke gereja kan gak diminta sunat, yang diminta pakai masker. Iya kan, yang diminta nanti cuci tangan, prokes gitu. Itu kita ingat, prokes jiwa kita nggak ingat, prokes roh kita nggak ingat. Jadi kalau saudara ingin kemegahan, kekayaan seperti Yakub turun atas hidup, jaga kemurnian hidup. Haleluya. Mau saudara? Gak sulit, hanya mau aja. Kalau nggak ada maunya, nggak pengen mau, ya sulit. Malah nanti kita dimakan oleh orang-orang ngotot ini. Si Kem ini kan ngotot punya. Ikut Tuhan ngotot lah, yuk. Gitu. Ngotot. Oh, saya pengen hati saya diubah. Saya pengen cara saya beribadah betul-betul berbeda. Saya pengen setiap kali yang saya buat itu menyenangkan Allah. Ngotot, saudara. Supaya dunia yang juga ngotot itu tahu bahwa kita ini tangguh dan penuh kemuliaan Tuhan.